Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Psikologi Lingkungan yang beranggotakan Retni Firanda Aulia, Anis Nurul Fadiah, Kevin Arya Dewi Putra, Nur Lela, Rifda Salmahia, Tamri, dan Hayatul Fadilah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model dan Intervensi dalam Psikologi Lingkungan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Kak Retni Firanda Aulia. Dipersilahkan. 1. Intervensi pendidikan merubah sikap dan pemberian informasi. 2. Insentif. 3. Pengelolaan komunitas. 4. Kombinasi pendekatan. Intervensi dan pemberian informasi. Asumsi dasar, mendidik individu dengan merubah belief, sikap, dan memberikan informasi merubah perilaku aktualnya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurul Fadiah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Namun, apakah pendidikan akan menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan? Beberapa program dengan pendekatan edukasi mampu merubah sikap dan belief, namun tidak mampu untuk merubah tingkah laku aktual. Mengapa? Yang pertama, ada kesenjangan antara sikap dan perilaku. Yang kedua, ada pertentangan antara sikap dengan nilai-nilai dasar individu. Contohnya, bila tingkah laku sasaran mengorbankan uang, makanan segar, waktu dengan keluarga, maka sikap tidak akan terbentuk. Yang ketiga, meskipun sikap dan belief terbentuk, ada hambatan internal individu dan hambatan eksternal yang menyulitkan individu tersebut menampilkan tingkah laku PBC. Yang keempat, semakin besar hambatan atau muncul, semakin kecil tingkah laku aktual akan muncul dan sebaliknya. Tipe barrier pro-environmental behavior. Level 7, tipe variabel yaitu household background, contohnya itu pendapatan, pendidikan, jumlah anggota RT. Yang keenam, external incentive dan constraint, contohnya itu harga minyak, status kepemilikan, teknologi, cost of energy, conservation. Yang kelima, values dan worldviews. Contohnya itu new environmental paradigm. Yang keempat, attitude dan belief. Contohnya concern about energy situation, personal belief. Level 3 yaitu knowledge. Contohnya itu personal knowledge. Attention. Level 2 yaitu attention, behavior commitment. Contohnya mengingat untuk memasang alat pemadam lampu otomatis. Level 1, behavior. Contohnya tingkah laku aktual pro-environmental. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Lela. Disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Di mana sikap akan lebih besar diikuti dengan tingkah laku aktual bila hambatan yang besar untuk menampilkan tingkah laku diminimalkan atau dihilangkan. Seperti contoh hambatan besar bila tingkah laku baru kompleks dan menimbulkan ketidaknyamanan atau menimbulkan kos yang besar dari segi waktu, biaya, efisiensi, dan lain-lain. Di mana perubahan tingkah laku dengan pemberian informasi. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar. Kekurangan informasi menjadi internal barrier untuk menampilkan tingkah laku dan berpartisipasi. Selanjutnya, individu sulit melakukan aksi secara efektif berdasarkan sikapnya, terutama untuk environmental progression. Selanjutnya, yaitu pemberian informasi untuk merubah TL akan lebih efektif bila mengikuti prinsip-prinsip psikologi dan komunikasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hayatul Fadilah. Baiklah, terima kasih.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan tingkah laku dengan pemberian informasi. Yang dimana di sini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, informasi bersifat simpel, langsung, dan low cost. Kedua, adanya feedback berdasarkan teori Skinner. Yang ketiga, modeling. Yang keempat, public commitment. Yang kelima, reminders dan prompt, efektif bila diletakkan di waktu yang tepat yang relevan. Yang selanjutnya yaitu forming message. Selanjutnya yaitu menekankan pada attitude dan belief individu sudah memiliki sikap dan belief terhadap pro-environmental behavior, namun tidak melakukan aksi karena sulit menghubungkannya dengan situasi yang dialami. Slide berikutnya yaitu tentang tips efektif pemberian informasi. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, informasi dibuat lebih menarik, yang memiliki beberapa poin, yaitu pendekatan personal. Yang kedua, tampilan informasi atau desain. Yang ketiga, menggunakan kelompok lokal di masyarakat. Yang kedua, kredibilitas sumber informasi. Yang ketiga, keterlibatan. Dan yang keempat, jaringan sosial dan jaringan komunikasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kelebihan pendekatan pemberian informasi, yaitu relatif sederhana, kedua, murah, ketiga, efektif untuk intervensi low cost behavior, keempat, efektif dilakukan bila sesuai dengan nilai-nilai dan belief individu, kelima, dalam program intervensi yang berdurasi pendek, efektif dalam menyasar internal barrier dan menyasar pada kesenjangan antara sikap dan tingkah laku. Keenam, pendekatan ini akan mencapai hasil terbaik bila dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.